Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi kebutuhan, posisi, dan pengembangan usaha. Ada 3 submateri yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu pertama tentang mengidentifikasi kebutuhan usaha, yang kedua menentukan posisi usaha, yang ketiga mengembangkan usaha. Mengidentifikasi kebutuhan usaha. Jadi kebutuhan usaha itu merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sebuah usaha atau bisnis untuk dapat berjalan dan berkembang. Kebutuhan usaha itu dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, dapat berupa sumber daya fisik, dan juga dapat berupa sumber daya informasi. Untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan usaha dapat dilakukan dengan melakukan beberapa cara, yaitu analisis SWOT, analisis PESTEL, analisis persaingan, dan analisis pelanggan. Analisis SWOT itu analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh bisnis atau usaha. Analisis SWOT ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan usaha dalam hal sumber daya manusia, kemudian dalam hal sumber daya finansial, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Kemudian analisis PESTEL merupakan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal, faktor-faktor dari luar yang dapat mempengaruhi bisnis atau usaha. Faktor-faktor eksternal tersebut diantaranya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, teknologi, dan lingkungan. Analisis PESTEL bisa dipakai untuk mengidentifikasi kebutuhan usaha dalam hal sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi. Sama dengan analisis SWOT. Kemudian analisis persaingan, yakni analisis yang dikerjakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing bisnis. Analisis persaingan dapat dipakai dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan usaha dalam hal sumber daya manusia, finansial, fisik,
dan sumber daya informasi. Sama juga dengan SWOT dan PESTEL. Dan terakhir, analisis pelanggan adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan customer atau pelanggan. Sama juga halnya dengan SWOT, PESTEL, dan analisis persaingan. Jadi analisis pelanggan ini dapat dipakai untuk mengidentifikasi kebutuhan usaha dalam hal sumber daya manusia, sumber daya finansial, fisik, dan daya informasi, sumber daya informasi ya. Selanjutnya tentang menentukan posisi usaha. Jadi posisi usaha itu maksudnya adalah posisi yang ditempati oleh bisnis atau usaha di dalam pasar atau di dalam market. Posisi usaha itu dapat ditentukan dengan memakai beberapa metode. Jadi ada 3 metode, yaitu analisis persaingan, analisis SWOT, dan analisis portofolio. Di mana analisis persaingan ini maksudnya adalah analisis yang digunakan dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan para pesaing. Sama dengan penjelasan sebelumnya. Jadi tujuannya ini untuk menentukan posisi usaha dalam hal pangsa pasar, kemudian posisi usaha dalam hal keunggulan kompetitif, dan untuk menentukan posisi usaha dalam hal strategi persaingan. Analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh bisnis. Sama seperti penjelasan yang sebelumnya tentang analisis SWOT. Tujuannya ini adalah menggunakan analisis SWOT yaitu untuk menentukan posisi usaha dalam hal keunggulan kompetitif dan strategi persaingan. Yang ketiga, analisis portofolio, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengklasifikasikan usaha atau bisnis berdasarkan tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar. Gunanya menggunakan analisis portofolio ini agar dapat menentukan posisi usaha dalam hal strategi pertumbuhan. Selanjutnya materinya tentang mengembangkan usaha. Jadi pengembangan usaha itu adalah suatu upaya untuk meningkatkan kinerja bisnis atau usaha yang sedang ditekuni. Pengembangan usaha itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di sini ada empat cara untuk mengembangkan usaha atau bisnis. Yang pertama adalah ekspansi pasar. Maksudnya adalah dengan memperluas pasar
usaha yang dilakukan atau upaya untuk memperluas pasar dari bisnis yang sedang digeluti. Caranya adalah dengan memasuki pasar baru atau market yang baru, kemudian memperluas pasar yang sudah ada, atau bisa juga dengan meningkatkan pangsa pasar, itu ekspansi pasar. Kemudian pengembangan produk. Jadi pengembangan produk itu adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas produk atau menciptakan produk yang baru. Caranya adalah yang pertama melakukan penelitian dan juga bisa melakukan pengembangan, ya, R&D, research and development, atau melakukan inovasi. Yang ketiga, pengembangan pasar. Caranya adalah dengan meningkatkan penjualan produk di pasar yang sudah ada. Jadi mengembangkan pada market yang sudah ada dengan cara meningkatkan kualitas layanan customer atau meningkatkan promosi. Yang keempat, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi itu maksudnya usaha atau upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan teknologi. Caranya adalah dengan investasi pada teknologi baru, atau bisa juga dengan cara melakukan outsourcing. Jadi mengidentifikasi kebutuhan, posisi, dan pengembangan usaha itu adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap pebisnis atau pengusaha, karena hal ini dapat membantu usaha atau bisnis dalam menentukan arah dan strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuan. Berikut ini adalah beberapa tips untuk menilai kebutuhan, posisi, dan pengembangan usaha. Yang pertama itu lakukan analisis secara menyeluruh. Yang kedua, gunakanlah metode yang tepat. Jangan sampai memilih metode yang salah atau yang tidak sesuai dengan bisnis yang digeluti saat ini. Yang ketiga, dapatkan masukan dari berbagai pihak. Jadi jangan menutup diri, tetap membuka diri, menerima masukan dari customer, dari karyawan, dari orang lain, agar bisnis atau usaha yang saat ini sedang dijalani itu bisa berkembang dengan berbagai kritik dan saran ataupun masukan dari berbagai pihak.
Dengan melakukan penilaian yang tepat, maka usaha atau bisnis yang dijalani itu dapat meningkatkan peluang atau dapat meningkatkan persentase untuk berhasil di kemudian hari. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan saya mohon maaf juga jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.